Ya Tuhan, kami antarkan persembahan kami, kiranya Engkau menerima benda-benda yang mati ini. Berkatilah dengan kuasa-Mu yang menghidupkan, supaya uang ini dalam kuasa-Mu menjadi sesuatu yang berguna untuk pekerjaan-Mu, yang memberi kehidupan, bukan hanya jasmania, tetapi kehidupan rohania melalui pelayanan jemaat kecil ini. Saat ini kami mengucap syukur karena kami mendapat waktu teduh untuk mendengar firman Tuhan. Sementara di banyak belahan bumi, orang-orang merindukan firman Tuhan, tetapi mereka tidak mendapat kesempatan. Tuhan, berilah kami pencerahan, berbicaralah kepada kami, supaya firman-Mu yang ditulis ribuan tahun yang lampau tetap relevan buat kehidupan kami sekarang. Kami mengerti, dan bukan cuma mengerti, tetapi juga mematuhi firman Tuhan. Bersabdalah kepada kami, baik yang dewasa maupun untuk anak-anak kami dalam kelas mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sementara adik-adik kita menuju kelas mereka, saudara-saudara, marilah kita bersama-sama menyiapkan dan membuka Injil Lukas pasal yang ke-13. Injil Lukas pasal yang ke-13, hendak kita dengar dan renungkan firman Tuhan dari ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Lukas 13 ayat yang ke-6 sampai dengan 9 saya bacakan untuk kita sekalian. Demikian catatan firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur ini, saya ulangi, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah. Jika tidak, tebanglah dia. Demikian firman Tuhan. Hari ini saya hendak mengangkat sebuah tema khotbah. Tutup buku, buka kartu. Apa maksud tema ini gerangan, saudara-saudara? Kita sampai di minggu terakhir tahun 2012. Di dalam dunia bisnis, di akhir tahun orang tutup buku. Artinya mereka mengadakan perhitungan, memeriksa neraca mereka, melihat bagaimana sepanjang tahun, apakah strategi bisnis mereka sudah berhasil, apakah untung atau rugi. Itu yang dimaksud dengan tutup buku. Oke. Nah, apa itu buka kartu? Kalau orang main kartu, di akhir mereka semua buka kartunya, memperlihatkan keadaan yang sebenarnya. Kalau kita mau tutup buku, kita mengadakan evaluasi, kita menghitung apakah ini rugi atau untung, kita perlu buka kartu. Kita perlu jujur kepada diri kita sendiri. Apakah strategi yang aku tempuh, apakah pertimbangan-pertimbanganku, keputusan-keputusanku itu bijaksana? Apakah sudah tepat? Apakah boleh aku ulang lagi pada tahun yang akan datang? Atau perlu aku perbaiki untuk rencana-rencana dan strategi bisnisku yang akan datang? Itu maksudnya buka kartu. Jadi saudara-saudara, pada hari ini di akhir tahun, kita pun sebagai pengikut Tuhan Yesus diajak untuk evaluasi dan mawas diri. Di dalam surat Petrus pasal yang keempat dikatakan Allah
mengadakan penghakiman, dan penghakiman itu mulai dari dalam rumahnya sendiri. Lukas pasal 13 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, ada seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Orang ini mempunyai pohon ara. Tentu pohon ara yang dimaksudkan adalah satu lambang saja yang dipersonifikasikan sebagai satu pribadi atau umat Allah. Di dalam Alkitab, Allah selalu mengungkapkan dirinya sebagai pihak yang menanam dan mencari buah. Di Perjanjian Lama ada begitu banyak firman yang menggambarkan manusia itu seperti tanaman. Diharapkan dia ditanam di tepi aliran air dan mendapat segala kesuburan supaya dia boleh berbuah pada musimnya. Di dalam Yesaya pasal yang kelima, Allah berkata, aku membuka kebun anggur. Aku memilih bibit-bibit anggur yang terbaik, mengusahakan kebun tersebut. Tentu dia mengharapkan buah. Di dalam Perjanjian Baru, begitu banyak firman yang menunjukkan bahwa Allah mencari buah. Kita sedang mempelajari dalam Bible Study surat Ibrani. Nanti saudara akan sampai ke satu pasal yang mengatakan, jikalau sebidang tanah selalu mendapat siraman hujan, mendapat perawatan, pupuk dan sebagainya, tetapi tanaman itu tidak menghasilkan buah apa-apa, itu mengecewakan dan tentu akan diadakan perhitungan pertanggungjawaban. Di akhir tahun ini, marilah kita mengerti bahwa Allah sebagai pemilik kita, dia hendak mengadakan perhitungan dengan kita. Dia meminta pertanggungjawaban saya, dan juga dia meminta pertanggungjawaban saudara. Dia meminta pertanggungjawaban kita karena dia adalah pemilik kita. Dia adalah sumber segala berkat yang kita terima. Perumpamaan yang Tuhan Yesus rancang sangat taktis dan meaningful sekali. Dia berkata tentang seorang yang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggur. Dalam salah satu khotbah beberapa waktu yang lalu, saya pernah menjelaskan bahwa pohon ara adalah pohon biasa. Pohon yang tumbuh dengan mudah sekali dan biasanya banyak di pinggir-pinggir jalan di Palestina. Kalau untuk kita orang-orang Asia atau dari Indonesia, pohon ara itu boleh dianggap seperti pohon pisang, bukan? Kalau saudara tinggal di kampung, di mana-mana ada pohon pisang, seakan-akan dia tidak ditanam, dia tumbuh begitu saja dengan mudah. Dan pohon yang sederhana, pohon yang murahan ini, pohon ara, tumbuh di kebun anggur. Mungkin pada satu waktu ada orang jalan-jalan di kebun anggur, dia makan buah ara, lalu bijinya dibuang dan tumbuh begitu saja. Kalau pohon anggur perlu dirawat secara khusus, tapi pohon ara biasanya tumbuh begitu gampang. Dia tumbuh di kebun anggur, tanah yang khusus. Di sana menggambarkan bahwa pohon ara ini bagaikan seorang atau umat yang mendapatkan berkat-berkat istimewa atau anugerah. Dia mendapat status luar biasa karena pohon yang biasa boleh tumbuh di dalam kebun yang istimewa. Di kebun anggur, pohon ara mendapat tanah yang lebih baik, bukan? Daripada tanah yang sembarangan cuma di pinggir jalan. Dia juga mendapat perawatan yang lebih khusus dibandingkan dengan kalau dia tumbuh di tepi jalan seperti biasa. Lalu pemilik anggur itu datang, pemilik kebun itu datang untuk mencari buah pada pohon ara ini. Saudara, pohon ara tumbuh, yang diharapkan dari dalam pohon ara hanyalah buah. Pemilik tidak mencari daun, saudara perhatikan. Di dalam bagian Injil yang lain, maksud saya di pasal atau catatan Injil yang lain dikatakan Tuhan pernah pada satu ketika, suatu kali dia merasa lapar, lalu dia melihat ada sebatang pohon ara yang sudah lebat daunnya. Lalu dia menghampiri pohon tersebut.
Dia mengharapkan ada buah, tetapi dia tidak mendapatkan. Lalu Tuhan Yesus berkata, mulai saat ini tidak akan ada orang yang makan buah daripadamu. Lalu keesokan harinya ketika murid-murid lewat bersama dengan Tuhan, pohon itu sudah kering. Itu adalah satu perbuatan Tuhan yang memberikan sebuah pengajaran. Karena pohon ara itu pohon yang istimewa sekali. Kalau dia sudah berdaun, biasanya dia sudah berbuah. Pohon ara berbunga sebelum daunnya keluar. Jadi kalau sudah banyak daun, mestinya sudah ada buah. Tuhan tidak butuh daun dari pohon ara. Dia tidak pernah mencari daun. Dia tidak mencari tampilan luar. Di dalam khotbah Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 3, ketika orang-orang banyak datang kepadanya, catatan Matius mengatakan khususnya orang-orang Farisi dan ahli Taurat minta mereka juga dibaptis. Lalu Yohanes Pembaptis berkata, hai kamu keturunan ular beludak, keluarkanlah buah-buah pertobatan. Dan jangan kamu bilang kamu adalah keturunan Abraham, sebab Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi anak-anak Abraham. Apa maksud Yohanes Pembaptis? Orang-orang itu, orang-orang Yahudi, mereka merasa dirinya adalah keturunan Abraham. Itu tampilan luar. Tapi Yohanes berkata, jangan kamu merasa cukup puas dengan tampilan luarmu. Karena kamu merupakan keturunan Abraham, lalu kamu pikir hidupmu sudah beres. Tunjukkanlah buah, bukan daun. Saudara, apakah kita mengeluarkan buah, atau kita sudah puas karena kita disebut orang Kristen? Seminggu sekali kita datang gereja, kita sudah dibaptis, kita punya surat baptis. Itu semua adalah urusan luar. Tuhan bukan cari hal-hal yang di luar. Dia tidak mencari daun, dia mencari buah. Bahkan Tuhan juga tidak mencari bunga. Yang dia cari adalah buah. Bunga itu adalah tampilan yang memberikan pengharapan, bukan? Kalau saudara punya pohon mangga, sesudah daunnya lebat, lalu keluar apa? Bunga. Nah, waktu berbunga, saudara punya harapan, bukan? Ya, sudah tanam bertahun-tahun, sesudah 5-6 tahun, keluar bunga. Wah, gak lama lagi akan makan mangga nih aku. Tetapi saudara, bunga itu bukan buah. Bunga mangga tidak dimakan. Kita mengharapkan buah. Bunga memberikan harapan, kelihatannya bagus, tapi siapa tahu baru 2-3 minggu sudah rontok, dia gugur semuanya. Gugur sebelum menjadi buah. Tuhan tidak mau cuma sekedar harapan yang kita berikan. Janji kosong, lip service, lagu nyanyi bagus. Kalau kita buat resolusi New Year bagus, Tuhan bilang itu tidak cukup. Aku mau kamu mengeluarkan bukti buah yang nyata. Yang dicari adalah buah, bukan daun, bukan bunga. Saudara, yang penting kita mengerti apakah itu buah. Karena celakanya, kalau ada orang dia merasa dirinya sudah berbuah, padahal Tuhan tahu dia tidak menghasilkan buah. Atau dia merasa dirinya sudah berbuah, tapi buah yang dikeluarkan bukan buah yang bagus, buah yang asam, buah yang tidak dapat dimakan. Untuk apa itu? Apakah itu buah? Tuhan Yesus berkata, dari buahnya orang mengenal pohonnya. Satu pohon kelihatan bagus, kita katakan tadi pohon mangga, lalu ada buah mangga. Apakah itu pohon yang bagus atau tidak? Tahu dari mana? Dari buah. Buah kelihatan begitu bagus, waktu kita kupas, buka dalamnya, ada ulatnya. Buah yang rusak. Atau buah kita kupas, kita makan, buah itu ternyata asam luar biasa, tidak bisa kita nikmati. Wah, cuma tampangnya saya bagus, tapi ternyata mutunya tidak bagus. Apakah itu buah? Buah adalah manifestasi hidup.
Hidup yang bagus menghasilkan buah yang bagus. Buah juga merupakan manifestasi dari apresiasi menurut firman Tuhan ini. Pohon ara itu diharapkan berbuah karena apa? Karena dia sudah dibiarkan tumbuh di kebun anggur. Diberi tanah yang lebih baik daripada tanah pinggir jalan. Diberi perawatan istimewa. Apakah dia menghargai semua berkat yang istimewa itu dengan menghasilkan buah? Jadi secara teologis, buah menurut bagian firman Tuhan ini adalah manifestasi dari hidup yang baik, dan kedua, manifestasi dari sikap tahu menghargai berkat Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membandingkan dengan banyak kepercayaan lain, hanya kekristenan yang sangat menuntut pengikut Kristus itu menghasilkan buah. Mengapa? Karena sebelum kita melakukan sesuatu, Allah sudah memberi terlebih dahulu. Di dalam banyak kepercayaan, orang memberi sebelumnya sesajen, memberi lebih dahulu persembahan-persembahan. Sesudah itu baru mengharapkan sembahan mereka, memberkati mereka. Lalu banyak dalam kehidupan aliran-aliran di dunia ini, orang tidak digubris kehidupan moral. Yang penting mereka menjalankan ritus-ritus ibadah. Pada hari-hari raya mereka memberikan sesajen atau korban-korban. Itu yang dipentingkan. Sesudah itu dia mau hidup bagaimana tidak diurus. Tetapi Tuhan yang kita sembah sangat menuntut buah-buah kehidupan kita. Karena dia lebih dahulu sudah memberi berkat limpah-limpah. Itu yang pertama. Dan yang terutama adalah karena dia sudah memberikan hidupnya ke dalam hidup kita. Kita adalah orang-orang yang patut binasa. Tetapi kita baru saja melewati masa raya Natal. Kita tahu saking sayangnya Allah kepada kita, dia mengutus anaknya yang tunggal. Untuk apa? Supaya anaknya itu, sumber hidup itu, boleh mengalami kematian di kayu salib. Supaya kita yang boleh harusnya binasa mendapat kesempatan memperoleh hidup. Dan hidup itu adalah hidup Allah sendiri dalam hidup kita. Herankah kita kalau Allah menuntut kita berbuah? Tidak, karena Allah sudah memberikan hidupnya. Apa kita menunjukkan hasil sesuai dengan hidup yang Allah berikan kepada kita? Apakah itu buah? Buah adalah perubahan. Buah sama dengan berubah sesuai dengan hidup yang kita terima. Yohanes Pembaptis, tadi saya kutip dari Lukas 3. Dia berkata, keluarkanlah buah-buah pertobatan. Kapak sudah sedia di akar pohon. Setiap pohon yang tidak mengeluarkan buah yang baik akan ditebang. Lalu orang-orang yang datang bertobat dan minta dibaptis, mereka tanya, apa yang harus kami perbuat? Orang-orang itu tanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis bilang begini, kalau kamu punya 2 baju, berikanlah sehelai kepada yang tidak punya. Kalau kamu punya makanan, berikanlah kepada mereka yang kelaparan. Lalu pemungut-pemungut cukai bertanya, kami, apa yang harus kami perbuat? Yohanes Pembaptis berkata, kamu janganlah memungut lebih dari yang seharusnya. Pemungut cukai, tukang-tukang pajak pada zaman itu jahat dan curang sekali. Kalau mereka mengambil pajak, mereka lipatkan. Mereka ambil lebih dari yang semestinya. Yohanes Pembaptis berkata, kalau kamu bertobat, keluarkanlah buah pertobatan. Jangan mengambil lebih dari yang semestinya. Jangan curang, jangan jahat. Lalu prajurit-prajurit militer datang, mereka bertobat juga. Yohanes Pembaptis ditanya, apa yang harus kami perbuat? Yohanes bilang, dan kamu jangan memeras dan jangan merampas.
Ternyata militer dulu sampai sekarang sama saja, terutama di negara-negara berkembang, negara-negara yang masih kacau hukumnya. Kita tahu seperti di Indonesia, kalau orang jadi angkatan bersenjata, dia punya pangkat, dia punya senjata, dia lalu sewenang-wenang, bukan. Orang takut kepadanya, lalu dia memeras, ayo berikan, aku mau, harus kamu berikan. Dia merampas. Yohanes Baptis bilang, kalau kamu bertobat, keluarkan buah. Buah itu artinya apa? Berubahlah hidupmu. Dulu kamu serakah semua untuk dirimu, sekarang kamu punya, berilah, suka berbagi. Di antara kita tidak ada tukang pajak, kan? Nggak ada pemungut cukai. Di antara kita tidak ada anggota militer. Lalu apa arti firman ini? Tetap saudara-saudara, firman Tuhan berarti kalau kamu berbuah, tunjukkanlah perubahan. Berbuah sama dengan berubah. Firman Tuhan ternyata banyak sekali yang mengajar kita untuk menghasilkan buah-buah pertobatan. Tentang suami-suami, Allah berfirman, hai suami, kasihilah istrimu. Janganlah berbuat kasar kepadanya. Saudara lihat, jikalau seorang Kristen sebagai pria, sebagai suami, dia bertobat, dia harus menunjukkan perubahan sikap yang positif, menghasilkan buah yang baik yang dirasakan oleh istrinya. Dan bagaimana para istri? Allah berkata, hai istri, tunduklah, hormatilah suamimu, hargailah dia. Jadilah seorang wanita yang mempunyai pribadi yang lembut. Lebih perhatikan perhiasan batinnya, bukan perhiasan lahirnya. Saudara lihat, itu nampak di dalam perbuatan. Para orang tua, Allah berkata, hai para bapak, jangan sakiti hati anakmu. Jangan karena mentang-mentang kita orang tua, kita memberikan perintah. Kalau anaknya tanya, why daddy? Because I said so. Kita bilang karena aku bilang begini, kamu lakukan saja. Anak itu sakit hatinya. Dia bilang, tunggu nanti kalau aku sudah dewasa. Aku tidak perlu kamu lagi. Lalu dia berontak dan dia melepaskan diri dari orang tua. Maka hidupnya tidak karu-karuan karena hatinya luka. Allah berkata, hai bapak-bapak, jangan sakiti atau bangkitkan amarah hati anakmu. Didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Berarti sang ayah sendiri harus belajar firman Tuhan supaya dia mendidik anak menurut firman Tuhan dengan bijaksana, tidak mendatangkan luka. Kalau firman Tuhan seimbang, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu, turutilah mereka di dalam Tuhan. Anak-anak harus menunjukkan perubahan hidup, menghasilkan buah-buah. Kepada setiap orang, firman Tuhan berkata, dulu kamu memang hidup dalam kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah anak-anak terang. Dan terang itu menghasilkan hanya keadilan, kebenaran, dan kesucian. Tunjukkanlah buah-buah seperti itu. Paulus berkata, jangan lagi ada keluar perkataan kotor dari mulutmu. Dulu memang kamu begitu, tetapi sekarang kamu di dalam Tuhan berbuah-buah yang baru. Keluarkanlah perkataan-perkataan yang baik, yang membangun. Saudara lihat, buah-buah itu adalah perubahan dari hidup yang sebelum mengenal Tuhan dengan hidup sesudah mengenal Tuhan. Berbeda. Itu artinya buah. Tahun ini, marilah kita memeriksa diri. Apakah tahun ini kita sudah menghasilkan buah-buah yang nyata di dalam hidup kekristenan kita? Perbuatan-perbuatan seperti yang Tuhan harapkan. Karena kita sudah mendapatkan hidup dari Tuhan. Apakah tahun ini kita sudah lebih baik dari tahun 2011? Kita harus memeriksa diri. Sebab Tuhan mencari buah dari dalam hidup saudara dan saya. Allah tidak suka pemborosan. Di dalam perumpamaan dikatakan, dia berkata, pemilik itu
Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Tuhan menunjukkan kepribadiannya di dalam gambaran sang pemilik ini. Kepribadian yang sabar. Dia mengerti bahwa sebatang pohon pun tidak bisa dengan mendadak sontak diharapkan berbuah. Harus diberi kesempatan. Oke, tahun pertama belum berbuah, ditunggu sampai tahun kedua. Dia datang di tahun kedua belum ada buah, dia datang di tahun ketiga. Saudara, Allah memberikan kesempatan anugerah kepada saudara dan saya. Di dalam Mazmur pasal yang pertama dikatakan pohon yang ditanam tepi aliran sungai berbuah pada musimnya. Kata-kata itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat bijaksana. Dia mencari buah pada musimnya, pada usianya. Kalau saudara seorang Kristen yang baru, Allah pun mengharapkan buah-buah tertentu pada diri saudara. Tapi kalau kita sudah bertahun-tahun menjadi seorang Kristen, Allah menuntut buah-buah yang lain. Buah-buah yang lebih tinggi kelasnya, yang lebih baik mutunya. Karena kita sudah mendapat lebih banyak pengarahan, lebih banyak bimbingan, lebih banyak perawatan, lebih banyak berkat. Kita harus memberikan buah lebih banyak lagi. Allah tidak suka kepada pemborosan. Dia berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Allah tidak suka hal yang sia-sia. Saudara, pohon ara hidup di tanah untuk perkebunan anggur. Berarti dia menghisap kesuburan tanah itu yang semestinya untuk anggur. Buat apa kalau dia sudah hidup menyedot kesuburan tanah yang khusus ini, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa? Allah tidak suka pemborosan. Pohon ini tumbuh lebih tinggi dari pokok anggur. Lalu daunnya rimbun, tidak ada buah, hanya menghalangi sinar matahari yang sebetulnya untuk pokok-pokok anggur. Allah tidak suka pemborosan seperti itu. Dia cuma menemukan tempat yang seharusnya bisa untuk pokok anggur yang lain. Dia mengambil space yang ada di tanah itu, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Allah berkata, tebanglah pohon ini. Namun kita mengucap syukur karena ada seorang juru syafaat di dalam perumpamaan ini. Ada satu intercessor di sana. Mungkin dia adalah seorang tukang kebun. Dia berkata kepada sang pemilik, ya Tuhan, jangan deh ditebang sekarang. Biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Saudara, rupanya kisah ini terjadi di awal tahun. Jadi di tahun baru, pemilik datang mencari buah, tetapi tukang kebun berkata, jangan tebang sekarang. Biarkan dia tumbuh setahun lagi. Aku akan mencangkuli tanah sekelilingnya, memberi lebih banyak pupuk kepadanya. Semoga tahun depan dia berbuah. Mungkin dia bisa berbuah supaya dia tidak ditebang. Tapi kalau tidak, tebanglah dia. Saudara, Allah masih memberi kesempatan anugerah kepada saudara dan saya. Kalau kita masih punya hari ini, berarti Allah masih memberikan kesempatan. Sebab dia masih memberi kita umur. Dia memberi kepada kita kesempatan untuk memperbaiki diri. Kita akan mengakhiri tahun 2012. Semoga Tuhan memberikan kepada kita tahun yang baru boleh kita masuki. Berarti dia memberi kepada kita anugerah. Kita harus meninjau diri kita, memperbaiki diri. Sebab anugerah Allah itu dia memberikan batasan. Kalau orang diberi kesempatan berulang kali tidak menghasilkan hasil yang seimbang, dia akan bertindak. Dalam khotbah ini saya tidak mau menafsirkan apa itu bentuk penebangan, apa itu bentuk tindakan yang Tuhan ambil. Tetapi yang pasti Allah akan mengambil tindakan, saudara-saudara.
Dan tindakan itu, kalau Allah ambil, tentu sesuatu yang tidak gampang akan kita tanggung. Maka lebih baik kita menghargai kesempatan anugerah. Setiap berkat, setiap firman kita dengar bukan untuk tambah pengetahuan. Allah berfirman, jangan kamu hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku. Kita sudah mendengar banyak firman. Apa kita melaksanakannya dalam kehidupan kita? Apakah ada buah sebagai hasil dari yang kita dengar? Marilah kita meninjau akhir tahun ini, meninjau kehidupan kita, lalu masuk tahun baru dengan hidup yang diperbaharui. Kiranya kita menghasilkan buah, bukan hidup dengan percuma. Amin. Marilah kita masuk dalam satu, kita berdoa bersama-sama. Ada sebuah lagu hendak kita nyanyikan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Tuhan sudah kuatkan, ku mau setia selalu. Yang sudah mengenal lagu ini, marilah bersama dengan saya menyanyikan. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku giat Tuhan, gunakan setiap waktu, menyenangkan hati Tuhan, inilah doaku. Tuhan sudah kuatkan, ku mau setia selalu. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau mati untuk menjadi pengantara kami. Engkau naik ke sorga untuk menjadi imam besar kami yang berdoa di hadapan Bapa, memohonkan kebutuhan-kebutuhan kami, ataupun menjadi pembela pengantara kami yang memperjuangkan perkara kami. Tuhan, kalau bukan karena Engkau, tidak mustahil kami ini sudah ditebang saat ini. Karena banyak kali kami hidup tidak seimbang dengan berkat-berkat yang kami terima. Kami hidup tidak produktif sebagai orang-orang Kristen. Kami mendengar banyak firman, tetapi tidak menunjukkan hasil jelas dalam perbuatan. Kami mendapat banyak berkat, tetapi kami hidup hanya untuk kepentingan diri kami sendiri, dan sebagainya, hal-hal yang mengecewakan hatimu. Kau mengajar supaya kami menghasilkan perubahan dalam kehidupan kami, tapi tidak jarang kami seperti orang jalan di tempat, begitu-begitu saja, tidak menunjukkan perubahan apa-apa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau memberi kepada kami kesempatan yang baru. Kiranya kami menutup tahun ini dengan suatu hati yang bersyukur, tetapi dengan terbuka juga mau untuk mawas diri, meninjau kehidupan kami,
menerima bimbingan atau teguran Tuhan. Tidak seperti orang-orang yang tegar tengkuk atau keras kepala, melainkan berhati lembut, suka diajar, suka diarahkan, suka dibentuk. Ya Tuhan, dengan pembaharuan dari Tuhan, kami hendak memasuki tahun yang baru. Kiranya kami menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari tahun ini. Kiranya Engkau berkenan dengan kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, marilah kita berdiri. Kita hendak bersama-sama mengakhiri ibadah kita. Kita hendak menyanyikan lagu yang terakhir, Aku Tahu Siapa Yang Ku Percaya. Penggubah lagu ini berkata, aku tidak mengerti mengapa Allah dengan anugerahnya memilih aku, orang yang tidak layak ini. Tetapi aku tahu siapa yang aku percaya, dan Dia dapat memelihara yang aku percayakan kepadanya. Kita nyanyikan lagu ini dengan berdiri seluruh bait yang tertera. Marilah kita pulang dengan sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus sudah dicurahkan rata atas saudara masing-masing dan saya juga, supaya kita limpah diberkatinya, dibimbing, dihibur,
dikuatkan, dimampukan, bukan cuma mendengar dan mengerti firman Tuhan, tetapi juga melaksanakannya. Bukan cuma menerima berkat, tetapi juga menghasilkan manfaat, buah-buah yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Praise God, all blessings flow. Praise Him, all creatures fill the earth. Praise Him, the Lord, the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Silakan dulu kita bersatu sejenak merenungkan firman Tuhan.